Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin hari kita bercanda-canda bagaimana kemudian kita rindu sosok pemimpin ya yang kemudian mengajak kita dengan tulus ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas kita sujud dan ruku berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya. Tapi dia juga menjaga, memastikan kemudian ketertiban, ketenangan, ibadahnya orang-orang yang di luar Islam. Ya, menjaga kemudian hak-haknya mereka-mereka saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Ya, lalu kemudian mengajaknya berdoa bersama begitu ya. Di pagi hari, di sore hari kita ada zikir pagi, zikir sore. Menjelang malam juga muncul lagi di televisi gitu ya. Ini presiden muncul melulu di TV ya, tapi kan munculnya semenit-semenit, masih yang ngeganggu sih. Yang terjadi kan nggak begitu, masya Allah. Nggak pengen ngomongin sih saya sebenarnya, tapi saya prihatin gitu ya, prihatin. Tapi nggak tega udah ngomongnya lah. Habis kita teman-teman juga gitu semua. Cuman kalau nggak ngomong gimana ya rasanya ya gitu ya. Ngeliat pejabat-pejabat kita bukan lomba ngaji, lomba doa gitu ya. Maksudnya berlomba-lomba untuk kemudian mengajak kepada itu, tapi ya malah gitu dah. Ente pasti tahu lah. Pemirsa lebih tahu, orang sering nongkrongin TV kan. Kayak apa tuh acara malam-malamnya kan. Sedih kita ngelihatnya gitu. Masa sih sampai kayak gitu gitu. Masa sih untuk membantu pendidikan harus begitu gitu. Apa enggak jadinya tambah enggak barokah gitu. Saya mikirnya gitu aja gitu. Pemirsa benar, paham lah ya acara apa yang saya maksud gitu. Kan kalau bukan sih maksudnya juga mempertunjukkan kesalehan ya, nggak ada urusan. Saya bilang ya kita harus ikhlas itu, mengajak orang untuk kemudian berdoa ya mesti ikhlas. Mengajak orang sujud ruku ya mesti ikhlas itu, bukan pengen dianggap presiden yang rohani, religius, spiritualis, gubernur yang rohani, spiritualis, religius. Bukan itu. Dan saya kira kayak saya ini muslim, Islam. Tapi ternyata pada saat sesi doa bersama, teman-teman saya yang non muslim, mereka menikmati sesi doa itu gitu. Dulu juga ketika kemudian saya punya kawan ya, pendeta Gilbert ya, ketika dulu saya secara tidak sengaja ngelihat dia gitu di layar kaca, kemudian dia bilang kepada pemirsa, tempelkan tangan saudara di layar kaca, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, haleluya. Saya ketika mendengar itu gitu loh, tergerak juga buat berdoa gitu. Iya, kenapa saya nggak berdoa ya gitu. Ya udah, lagi makan tuh saya taruh makanan saya dan saya berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan saya. Dan rupanya itu juga yang terjadi ketika saya mimpin doa. Ayo pemirsa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya jagat, yang punya alam raya dan isinya ini, yang mampu mengangkat derajat siapa yang di bawah, mampu memuliakan siapa yang hina, mampu mengayakan siapa yang miskin. Ternyata teman-teman saya yang Chinese, teman-teman saya yang dari Jawa tapi dia non muslim, teman-teman saya dari Bali tapi dia Hindu, ternyata berdoa. Bagaimana lagi dia pemimpin negeri, pemimpin daerah, kan keren tuh. Ini bukan masalah bukan masalah kemudian jadi ria, jadi sum'ah. Menurut saya bukan. Ini just do a little bit action itu loh. Show off dikit deh ke Allah gitu ya. Show off dikit ke Allah gitu bahwa ya Allah, ya Tuhan, ya. Ini aku membawa nih rakyatku, aku membawa masyarakatku untuk mengadu padamu. Lagi kekeringan di sini, lagi kekurangan di sana. Nelayannya mau melaut ini, lagi mahal solarnya. Bukan cuma mahal, bahkan hilang dan langka. Ya, petani-petani buah lagi kesusahan. Ya, soal hamanya. Ya Tuhan, ya Allah, Engkau izinkan kami berdoa kepadamu ya Allah, agar Engkau turunkan hujan juga. Coba. Kadang-kadang saya miris gitu. Pengen hujan turun, malah ngeluarin duit bermiliar-miliar. Ya,
untuk nurunin hujan yang cuma plek gitu doang. Udah gitu salah lagi. Mintanya di kota mana, turunnya di mana. Betul nggak? Sering nggak teman-teman semua lihat berita kayak gitu? Ya? Minta nih supaya diturunin hujan, lalu gubernurnya atau bupatinya kemudian mengarahkan ya supaya hujan itu turun di kota dia gitu. Ternyata angin bergeser. Turun hujannya tapi geser ke kota lain gitu ya. Ya nggak apa-apa sih sedekahnya. Tapi ini kan jadi kayak sindiran dari Allah gitu loh. Kenapa? Karena di kota yang itulah pada berdoa kepadaku. Sedangkan kalian malah pakai duit. Rindu gitu loh. Kemudian pimpinan kita, pimpinan daerah, pimpinan negara, pimpinan negeri. Ketika dapat laporan di daerah, misalkan Indramayu, tanah sampai beltak-beltak gitu loh. Tahu nggak beltak-beltak itu? Kering gitu, saking keringnya tebelah-tebelah. Lalu dia sampaikan, rakyatku yang ada di wilayah Indramayu yang sedang kekurangan. Bismillah, nanti malam jam 3 saudara-saudara semua berkumpul di lapangan. Saudara sholat malam di situ. Saudara berdoa kepada Allah. Dan saya tidak bisa berangkat ke Indramayu, tapi saya akan berdoa di tempat saya ini, di rumah saya ini, di istana kalian semua. Jamnya kita samain, saya pun akan sholat malam bersama kemudian pembantu-pembantu presiden di istana ini. Dengan keluarga saya, dengan istri dan anak-anak saya, membackup doa saudara semua ini Indramayu yang berdoa supaya Allah turunkan hujan. Belum jajal loh kita yang beginian. Ya, belum jajal loh kekuatan yang begini. Nggak tertarik kah? Nggak tertarik nih buat ngejajal yang begini-gini. Untuk yang kecil-kecil udah gitu, tapi memang tetap beda gitu. Ya, disitulah kenapa gitu ya. Islam perlu kekuasaan bukan karena pengen serakah, tapi pengen rahmat yang seperti ini gitu loh.